Lalu yang kedua, setelah kita bersyukur, maka kita sudah sepantasnya berbahagia. Kenapa harus berbahagia? Kenapa kita harus gembira dengan keimanan ini? Di antara jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali dalam Al-Quran mengabarkan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu dijanjikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kabar gembira itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di antaranya adalah bahwasanya nanti ketika orang-orang yang beriman itu menghadapi sakaratul maut, Allah Azza wa Jalla akan kirim para malaikat untuk menenangkan hati mereka, supaya mereka itu enggak takut, supaya mereka itu enggak bersedih, dan para malaikat itu akan ngasih kabar berupa surga. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Fussilat ayat ke-30 sampai 32. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabb kami, lalu mereka istiqomah. Pertanyaannya, apakah cukup mengatakan Allah adalah Tuhan kami, Allah adalah Rabb kami? Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnul Jauzi, dan yang lainnya, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus dipenuhi ketika orang mengatakan Rabbunallah. Yang pertama, dia harus memurnikan tauhidnya, benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, dia menjalankan ketaatan Allah minimal yang wajib-wajib. Jadi yang pertama dia mentauhidkan Allah, yang kedua menjalankan kewajiban-kewajiban Allah yang Allah wajibkan kepada kita. Apa itu yang diwajibkan? Salat, puasa Ramadan, wajib itu ya. Subhanallah, sekarang anak muda itu puasa Ramadan untuk candaan, Pak. Kemarin saya lihat ya, ada potongan video ngomong, ada anak muda bilang gini, saya nggak mau Ramadan lah, dikira FOMO gitu. Panjenengan ngertos FOMO niku napa? FOMO gue ya apa ya? Biar nggak ketinggalan zaman gitu. Subhanallah, puasa Ramadan kok dikira FOMO. Jadi orang-orang pada puasa, melu puasa. Jadi saya nggak puasa sendirilah, ben ora FOMO. Allahu Akbar. Wajib gue mas, ya. Bukan tren tahunan. Ya. Jadi dia menjalankan kewajiban. Yang pertama tauhid, menjalankan kewajiban. Kemudian yang ketiga, dia ikhlas dalam beramal sampai kematian tiba. Nah, sing ketelu mandan apot ya. Ketika seorang mukmin dalam beriman memenuhi 3 hal tadi, apa tadi? Tauhid, menjaga amal yang wajib, dan ikhlas dalam beramal, maka di antara balasannya yang Allah sampaikan di surat Fussilat itu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan datang kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, yaitu ketika sedang sakaratul maut. Ya, meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan ketika nanti dibangkitkan dari kubur, ya, malaikat itu akan datang kemudian berkata kepada orang-orang yang beriman itu, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai orang yang beriman, gak usah takut, gak usah bersedih,
dan berbahagialah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya kami ini adalah para malaikat yang senantiasa menjaga kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti kalian akan masuk surga, dan di surga kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian mau. Apa saja yang kalian mau berarti apa saja? Ya apapun itu ya, yang mungkin panjenengan belum pernah merasakan di dunia, akan panjenengan rasakan di akhirat. Yang mungkin panjenengan penasaran kayak si rasanya kepriwe ya, tapi panjenengan gak mau merasakan itu karena itu diharamkan. Nanti di akhirat panjenengan akan bisa merasakannya. Apapun itu di surga. Nuzulam min ghafurir rahim. Itulah sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surga dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Yang keimanannya itu benar-benar keimanan sejati, bukan kaleng-kaleng. Maka surga sangat pantas untuk mereka. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, istiqomahlah kita di atas keimanan. Di tengah-tengah zaman yang begitu banyak pemikiran bebas, pergaulan bebas, ya, anak-anak muda subhanallah gak sedikit dari mereka yang keluar dari Islam karena pemikiran yang bebas, pergaulan bebas ya. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengistiqomahkan kita meninggal di atas ketaatan, di atas keimanan yang telah Allah karuniakan kepada kita sejak lahir. Jagalah keimanan ini. Apapun kondisi kita, sesulit apapun ekonomi kita, sesulit atau sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, ingatlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu kita ini mampu menghadapi problematika hidup kita, sehingga Allah uji dengan masalah tersebut. Maka sabarlah, tetaplah beriman kepada Allah, jangan pernah tinggalkan Allah. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan menutup akhir hidup kita dengan husnul khotimah insyaallah. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.